Sang miliarder selalu makan sendirian di meja makannya yang raksasa di kediaman keluarga Wiratama. Bayangkan sebuah meja mahoni panjang mengilap seperti cermin gelap, cukup untuk duduk nyaman 20 orang, dihiasi tempat lilin perak tua, porselen bertepi emas, dan gelas kristal yang berkilau di bawah cahaya lampu gantung besar. Sebuah suasana yang seharusnya cocok untuk perayaan Natal penuh tawa dan sorak. Namun di rumah itu kenyataannya berlawanan total, karena di ujung meja yang panjang itu, malam demi malam, hanya ada satu piring, satu gelas anggur, dan satu sosok, Bapak Ardi Wiratama, dengan kesunyian yang begitu pekat sampai bunyi garpu menyentuh piring terdengar seperti gema perih di katedral kosong. Bapak Ardi Wiratama memiliki gedung, perusahaan, dan tanah, tetapi kesepian selalu duduk di sampingnya, seolah mengingatkan bahwa seseorang bisa menjadi orang terkaya di pemakaman, atau dalam kasusnya, orang terkaya di rumah yang tak pernah mendengar ucapan sayang maupun selamat. Makan, sebelum kita menyusuri lorong-lorong rumah ini dan melihat bagaimana kepolosan seorang anak kecil akan menantang kerajaan es itu, silakan subscribe kanal kami dan aktifkan loncengnya karena dukungan kalian membuat kami terus menghadirkan kisah-kisah yang menyentuh hati. Dan tuliskan juga di komentar kalian menonton dari kota atau negara mana. Kembali ke meja raksasa itu, Bapak Ardi Wiratama sebenarnya tidak selalu setua dan sedingin batu, tetapi tahun-tahun panjang serta pengkhianatan telah mengubahnya menjadi patung tanpa kehangatan. Kini ia berjalan di usia senja dengan tongkat kayu eboni bukan semata karena kaki yang lemah, melainkan karena tongkat itu menegaskan wibawa seseorang yang tak boleh dibantah, membuat para pegawai lebih takut kepadanya daripada pada apapun. Di dalam rumah, ada aturan emas tak tertulis yang mengendap di udara. Tak seorang pun berbicara dengan tuan besar kecuali jika ia bertanya. Tak ada kebisingan, tak ada tawa, seolah setiap orang hanya boleh. Ada sebatas fungsi, sehingga para pelayan dan juru masak bergerak seperti bayangan, takut memantik amarahnya, karena satu tatapan Bapak Ardi Wiratama dari balik kacamata bacanya saja mampu membuat orang dewasa gemetar. Ia meyakinkan dirinya bahwa ia tak membutuhkan siapapun, bahwa orang mendekat hanya karena kepentingan, bahwa kasih sayang hanyalah dongeng yang dipakai orang miskin untuk menenangkan diri, dan ia sering bergumam lebih baik sendiri daripada ditemani yang salah sambil memotong dagingnya dalam kesunyian sempurna tanpa menyadari bahwa jauh di dasar hatinya, ia sesungguhnya mencintai harapan kecil akan kehangatan manusia. Namun takdir yang gemar memainkan kartu rahasia segera mengetuk pintunya, bukan lewat rekan bisnis atau kerabat jauh, melainkan lewat hujan deras pada suatu Selasa sore. Dalam wujud seorang perempuan muda dan putri kecilnya yang akan mengubah segalanya. Di bawah hujan deras, Elina turun dari bus antar kota sambil memeluk map berisi dokumen di dada dan menggenggam erat tangan kecil Laras, putrinya yang berusia 5 tahun. Mantel lusuh mereka basah kuyup setelah terlalu banyak musim sulit, karena Elina bukan lari dari hukum, melainkan dari kemiskinan dan duka yang baru saja merenggut Mateus Pradana dalam kecelakaan kerja, meninggalkannya tanpa uang dan hanya memiliki seorang anak yang sepenuhnya bergantung padanya. Ketika berdiri di depan gerbang besi tempat kediaman keluarga Wiratama, perut Elina terasa terikat oleh ketakutan, sebab rumah itu lebih mirip benteng dengan tembok tinggi dan jendela gelap seperti mata yang mengawasi, hingga Laras berbisik polos di bawah payung patah mereka bahwa tempat ini seperti istana raja, membuat Elina berjongkok, merapikan topi wal putrinya, dan memohon agar Laras berjanji menjadi anak yang baik dan sangat diam demi pekerjaan dan tempat tinggal yang mereka butuhkan. Rasa ingin tahu Laras sudah menari-nari melihat taman rapi di balik pagar ketika interkom berbunyi dan suara mekanis mengizinkan mereka masuk, lalu keduanya berjalan menyusuri jalur batu menuju pintu layanan. Dan Elina gemetar bukan karena dingin melainkan takut ditolak. Sebab ia mendengar kabar bahwa Bapak Ardi Wiratama bisa memecat pegawai hanya karena kopi sedikit kurang hangat atau setitik debu di perpustakaan. Sementara syarat paling menakutkan adalah larangan membawa anak, yang membuat Elina terpaksa memohon dan berjanji putrinya akan tak terlihat karena tak ada siapapun yang bisa menjaganya, antara membawa Laras atau tidur di jalan. Pintu belakang pun terbuka dan mereka disambut Bapak Matias, kepala pelayan berwajah tegas yang telah melayani lebih dari 30 tahun dan mewarisi kekakuan sang tuan rumah. Menegur Elina karena terlambat dan menatap Laras dengan dingin sambil mengingatkan bahwa anak adalah sumber suara kekacauan, dan jika Laras membuat satu bunyi saja saat Bapak Ardi Wiratama ada di rumah, maka keduanya akan diusir seketika. Elina mengangguk cepat, bersumpah Laras tenang dan akan tetap di kamar pelayan. Lalu Bapak Matias akhirnya mengizinkan mereka masuk dengan peringatan terakhir bahwa sang tuan berada di ruang kerja. Elina punya 1 jam untuk beres-beres lalu harus ke dapur. Makan malam disajikan tepat pukul 20, dan meja utama adalah wilayah suci yang tak boleh didekati siapapun ketika Bapak Ardi Wiratama sedang makan. Saat mereka menyusuri koridor layanan yang sempit dan dingin, Lara sempat melirik ke area utama rumah dan melihat di ujung lorong meja raksasa yang pernah hanya ia bayangkan, kini kosong dan diterangi cahaya sore yang kelabu, tanpa sedih meski dikelilingi kemewahan. Bagi Laras, pemandangan meja kosong itu terasa sebagai hal paling menyedihkan yang pernah ia lihat dalam hidupnya yang masih sangat singkat. Ia tidak paham kemewahan atau uang, tetapi hati seorang anak paham perasaan. Dan rumah sebesar serta secantik itu justru beraroma duka. Sementara yang tidak disadari Elina, Bapak Matias Suryadinata,
bahkan Bapak Ardi Wiratama sendiri adalah bahwa janji, tak terlihat, itu tidak akan bertahan lama, karena kepolosan anak bagaikan sinar matahari yang mustahil disembunyikan, selalu menemukan celah untuk menyusup keretakan paling gelap. Malam itu, saat Elina menata koper-koper kecilnya di kamar pelayan yang lembab dan sempit, Bapak Ardi Wiratama kembali duduk sendirian di kursi kepalanya, menghela napas di bawah beban kepahitan yang ia pelihara bertahun-tahun, tanpa tahu bahwa hanya beberapa meter darinya telah hadir satu-satunya orang di dunia yang kelak mampu melontarkan pertanyaan yang meruntuhkan bentengnya. Dapur di kediaman keluarga Wiratama terasa seperti dunia lain, ruang stainless dan ubin putih bersih yang dingin, di mana aroma bumbu dan masakan pun gagal menghangatkan suasana, dan di sana Bapak Mattia Suryadinata meneruskan daftar peringatan dengan ketepatan seorang jenderal sebelum perang. Sementara Elina menunduk patuh, mengangguk pada setiap instruksi sambil mengeringkan piring yang sebenarnya sudah bersih tetapi menurut standar rumah harus berkilau seperti permata. Sedangkan Laras duduk di bangku kecil di sudut jauh, mengayun kakinya sambil memeluk boneka kain tua yang sudah usang. Satu-satunya teman di tempat asing itu. Dengan suara direndahkan seolah dinding bisa mendengar, Bapak Mattia Suryadinata menegaskan bahwa jadwal Bapak Ardi Wiratama sakral. Pukul 7 kopi harus tersedia di meja teras tepat 80 gram, pukul 13 ia makan siang di ruang kerja dan tak mau melihat siapapun. Tetapi makan malam adalah saat paling genting. Karena mulai pukul 20 lantai bawah menjadi wilayah terlarang, sang tuan makan sendirian dan tak tahan bunyi sendok garpu orang lain, tawa, atau langkah kaki. Sehingga bila Laras ingin ke kamar mandi atau haus, ia harus menahan diri sampai Bapak Ardi Wiratama masuk ke kamarnya. Sebab satu tangis atau satu teriakan saja akan mengakhiri segalanya. Kata-kata itu membuat Elina merinding. Karena ia tahu rasanya kehilangan kesabaran dan lebih dari itu ia tahu rasanya kehilangan semua. Baru setahun lalu hidupnya masih sederhana namun bahagia bersama Mateus Pradana, suaminya yang bekerja di proyek konstruksi dengan tangan kuat dan hati mulia, sampai sebuah kecelakaan perancam merenggutnya pada suatu pagi di bulan Februari, menjadikan Elina janda di usia 30 dengan utang dan seorang anak yang setiap malam bertanya kapan ayahnya pulang. Sehingga ia menelan air mata, menegakkan suara meski tangannya gemetar di balik kain dapur, menyatakan paham dan berjanji Laras tak akan jadi masalah karena mereka sedang memainkan permainan diam. Sementara masih ada satu rahasia yang belum ia ketahui dan bahkan Bapak Matias Suryadinata hanya berani membisikkan pada pegawai lama. Alasan sebenarnya di balik obsesi Bapak Ardi Wiratama terhadap kesunyian, Bapak Ardi Wiratama tidak selalu menjadi sosok keras yang mengurung diri dalam menara gadingnya. Bertahun-tahun silam, orang-orang pernah mengenalnya sebagai pria hangat yang dikelilingi keluarga besar. Tetapi pengkhianatan meninggalkan rasa pahit yang sulit hilang, karena darah dagingnya sendiri, orang-orang yang telah ia beri segalanya, justru menikamnya di saat ia paling membutuhkan, bahkan berusaha menyatakan dirinya tidak cakap agar bisa merebut hartanya. Sehingga sejak hari itu Bapak Ardi Wiratama menutup pintu rumahnya dan yang lebih parah, menutup pintu hatinya, meyakini cinta hanyalah transaksi dan kesepian adalah satu-satunya keadaan di mana tak ada yang bisa menusuknya dari belakang. Itulah sebabnya ia memilih makan sendirian. Karena di meja raksasa itu kursi-kursi kosong tidak berbohong, tidak meminta uang, dan tidak mengkhianati. Sementara pada malam pertama mereka di rumah itu Elina membaringkan Laras di ranjang kecil kamar pelayan, mengelus rambut putrinya dan menyenandungkan lagu Nina Bobo nyaris tanpa suara dengan ketakutan konstan bahwa satu nada saja bisa lolos dari bawah pintu dan terdengar oleh tuan rumah. Namun ketika kediaman keluarga Wiratama terlelap, sebuah pertanyaan menggantung di udara. Berapa lama seseorang bisa membentengi diri dari dunia sebelum hidup menemukan celah untuk masuk? Lalu hari-hari awal di rumah itu berjalan lambat dan menyesakan, diiringi detak jam bandul yang tak pernah berhenti di koridor, dan bagi Elina setiap hari adalah perang melawan debu serta rasa takut. Ia membersihkan furnitur yang sama sampai 2 kali, memastikan pantulan wajahnya terlihat di permukaan kayu, sembari menjaga Laras tetap sibuk dengan buku gambar dan cerita-cerita lama di kamar pelayan. Kamar kecil yang sederhana dan sempit itu justru menjadi satu-satunya sudut hangat di rumah sebesar itu, tempat ibu dan anak tertawa pelan, saling memeluk, dan menyantap sisa makanan dari dapur, berbagi cinta yang ironisnya lebih berharga daripada seluruh karya seni di ruang utama. Tetapi kita semua tahu rasa ingin tahu anak adalah kekuatan alam yang tak mengenal larangan ataupun ketakutan. Sehingga Laras yang baru 5 tahun mulai merasa kamar itu terlalu sempit. Dan meski ia berjanji akan tak terlihat, mata besarnya yang jeli mulai mengintip dunia terlarang sang tuan. Jika kisah ini sudah menyentuh hati kalian dan membuat kalian penasaran kelanjutannya, bantu kami mencapai target 1000 subscriber dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Lalu tuliskan juga di komentar kalian menonton dari kota atau negara mana, karena kami senang membayangkan kalian menemani cerita ini. Dan sekarang mari kita kembali pada Laras kecil yang memandang rumah itu seperti kastel dongeng yang membeku. Tanpa bunga segar di vas, tirai selalu setengah tertutup, cahaya redup seolah tak pernah benar. Benar pagi, dan sunyi yang begitu tebal hingga terasa bisa dipotong. Namun yang paling menarik perhatiannya adalah raksasa sedih,
Julukan rahasia yang ia berikan untuk Bapak Ardi Wiratama memanfaatkan saat-saat ketika Elina Prameswari sibuk mencuci pakaian atau mengepel lantai marmer, Laras Ayuningtyas diam-diam mengintip dari sudut-sudut pintu. Melihat Bapak Ardi Wiratama berjalan menyusuri koridor dengan langkah berat dan punggung sedikit membungkuk seolah memanggul kenangan yang tak terlihat, lalu melihatnya duduk di kursi kulit sambil memegang koran tanpa benar-benar membalik halaman. Tatapannya kosong menembus udara. Elina Prameswari pernah mengatakan bahwa sang tuan seperti singa garang yang akan sangat marah jika melihatnya, tetapi dalam kepolosannya Laras Ayuningtyas tidak melihat singa. Ia melihat sesuatu yang sangat ia kenali sejak Mateus Pradana tiada, yaitu luka dan kesedihan, hingga suatu sore ia berbisik kepada ibunya saat lembaran spray dilipat dengan gugup. Bertanya mengapa Bapak Ardi Wiratama tidak pernah tertawa dan apakah perutnya sakit, membuat Elina Prameswari tertegun dan menoleh ketakutan kalau ada yang mendengar sebelum menyuruh putrinya diam. Menjelaskan bahwa sang tuan adalah pria sangat penting dan serius, orang kaya punya banyak beban, dan tugas mereka hanya memastikan tidak membuat suara. Namun Laras Ayuningtyas tidak puas karena ia pernah melihat orang sederhana tertawa lepas di halte dan melihat orang berduit tersenyum di televisi. Jadi jelas bukan soal uang, ada sesuatu yang lebih dalam, dan suatu hari saat bersembunyi di balik pot tanaman pakis besar, ia menyaksikan Bapak Ardi Wiratama berhenti di depan potret lama seorang perempuan cantik, menyentuh bingkainya dengan jari keriput dan menghela napas begitu dalam sampai seolah udara ikut bergetar, sehingga ketakutan kanak-kanaknya lenyap, digantikan belas kasih murni yang hanya dimiliki anak-anak, tanpa sadar mulai menenun jembatan tak terlihat antara putri kecil pengasuh dan sang miliarder yang kesepian. Jembatan yang kelak harus ia seberangi meski berarti menantang semua aturan. Beberapa hari kemudian suasana di kediaman keluarga Wiratama berubah drastis ketika langit menggelap hampir hitam dan badai petir mengamuk di kota, guntur mengguncang jendela-jendela besar, angin meraung di antara pepohonan taman seperti ratapan, dan amarah Bapak Ardi Wiratama yang biasanya sudah menegangkan kini menjelma setara badai di luar. Karena sore itu ia pulang lebih awal dari rapat yang kacau, basah kuyup akibat sopir terlambat beberapa detik membuka payung. Lalu ia menerobos lobi dengan murka, menghentakkan tongkatnya hingga meninggalkan jejak air dan lumpur di atas karpet Persia. Sementara Elina Prameswari yang melintas di koridor samping membawa tumpukan handuk bersih langsung berhenti dan bersembunyi di balik pilar. Menyaksikan adegan yang membekukan darahnya ketika seorang ajudan muda bernama Rangga yang gugup mencoba mengambil mantel basah sang majikan tetapi tangan gemetarnya menjatuhkan topi Bapak Ardi Wiratama ke lantai. Disusul kesunyian yang mengerikan sebelum sang tuan menatap topi itu, menatap pemuda itu, dan menghardik dengan wajah merah padam bahwa Rangga tak berguna. Tak seorang pun di rumah ini punya otak, bahkan memegang topi saja tidak sanggup, dan menyuruhnya pergi dari hadapan sebelum ia dipecat. Saat itu juga, Rangga berlari pergi menahan air mata. Lalu Bapak Ardi Wiratama mengurung diri di ruang kerjanya sambil membanting pintu hingga lampu-lampu bergetar, dan Elina Prameswari yang terpaku spontan menutup mulutnya karena ngeri. Jika sang tuan bisa memperlakukan seorang pria hanya karena kesalahan kecil sekejam itu, apa yang akan terjadi bila ia menemukan ada seorang anak kecil tinggal diam-diam di bawah atapnya, pikirnya, dan ketakutan yang tajam serta dalam langsung menyergapnya, sehingga ia berlari menuju kamar pelayan, berniat mengunci diri bersama Laras Ayuningtyas sampai badai di luar dan badai di dalam rumah benar-benar reda. Tetapi begitu ia masuk, jantungnya seakan jatuh karena ranjang itu kosong. Ia memanggil nama Laras Ayuningtyas sambil panik mengintip ke bawah ranjang dan ke dalam lemari namun tak menemukan apa-apa. Pintu kamar ternyata setengah terbuka. Dan saat Elina Prameswari tadi terdistraksi oleh handuk serta membeku menyaksikan amarah di lobi, Laras Ayuningtyas yang bosan dan tak paham bahaya telah keluar menjelajah. Si kecil berjalan berjinjit di koridor berkarpet, di tangannya bukan mainan melainkan selembar kertas kusut dan krayon. Ia mendengar teriakan dan dentuman pintu. Tetapi berbeda dari orang dewasa yang bereaksi dengan takut, ia memakai logika lugas anak-anak. Jika Bapak Ardi Wiratama berteriak, berarti ia sedih atau marah, dan orang yang sedih butuh hadiah. Sehingga Laras Ayuningtyas sampai di depan pintu kayu besar ruang kerja itu, mendengar langkah berat sang kakek berjalan mondar-mandir di baliknya seperti singa yang terkurung. Lalu ia berjongkok karena tahu ia tak boleh masuk, ibunya sudah melarang 1000 kali. Namun tak ada yang melarangnya meninggalkan pesan, maka dengan sangat hati-hati ia menyelipkan gambar buatannya ke bawah pintu. Bukan karya indah melainkan coretan polos penuh warna yang menampilkan sosok besar abu-abu dan sebuah matahari kuning raksasa tersenyum dengan bunga merah di sampingnya. Seolah berkata sederhana, di luar masih ada matahari. Jangan sedih, tetapi tepat saat ia berdiri, dua tangan kuat mencengkeram bahunya dan menariknya mundur. Elina Prameswari, wajahnya pucat dan matanya basah oleh teror. Ia mengangkat Laras Ayuningtyas tanpa bicara dan berlari kembali ke area pelayan dengan jantung hampir meledak. Lalu setelah pintu terkunci rapat ia bertanya gemetar apakah Bapak Ardi Wiratama melihatnya atau apakah Laras Ayuningtyas membuat suara. Dan si kecil menjawab tenang tanpa memahami besarnya bahaya bahwa ia hanya meninggalkan matahari agar sang tuan tidak berteriak lagi. Membuat Elina Prameswari jatuh terduduk di ranjang sambil memeluk putrinya seolah ingin menyatu dengannya. Di luar badai masih mengamuk, tetapi di dalam ruang kerja kesunyian kembali mengendap,
dan Bapak Ardi Wiratama yang melihat selembar kertas terselip masuk. Dari bawah pintu berhenti, memengutnya dengan dahi berkerut karena menyangka itu catatan permintaan maaf pegawai atau pesan yang tercecer. Namun saat membaliknya ia mendapati gambar anak-anak dengan garis canggung dan warna cerah di atas kertas murah. Lalu ia menatap matahari kuning itu lama sekali. Karena sudah puluhan tahun tak ada yang memberinya sesuatu yang bukan dari toko mewah atau sekadar formalitas, dan kertas yang nyaris tak bernilai itu justru terasa panas di tangannya, membuatnya menatap pintu tertutup dengan bingung dan sebuah retakan kecil yang asing mulai terasa di pertahanan hatinya. Perasaan retak yang ganjil itu makin melebar di balik zirah es, Bapak Ardi Wiratama. Membuatnya bertanya dalam hati siapa yang berani. Siapa di rumah penuh bayang-bayang ini yang berani menggambar matahari. Lalu kalender membawa mereka pada tanggal yang di rumah manapun semestinya dipenuhi musik, pelukan, dan kue yang dibagi bersama. Ulang tahun ke-76 Bapak Ardi Wiratama. Namun di kediaman keluarga Wiratama hari itu terasa dingin seperti upacara kenegaraan yang hening. Sejak pagi telepon hanya berdering beberapa kali berisi ucapan singkat dan kaku dari pengacara atau rekan bisnis yang sekadar menjalankan etika kepada pria yang menandatangani cek mereka, tanpa satupun panggilan keluarga, tanpa satupun selamat ulang tahun yang tulus. Hanya sunyi pekat yang selama ini ia beli dengan kekayaannya. Malam itu meja raksasa berpakaian paling mewah dengan taplak linen premium. Lilin-lilin perak yang dipoles mengilap, dan jamuan setara kerajaan, bebek panggang saus jeruk, kentang lembut dengan sentuhan trufle, serta anggur merah tua yang usianya hampir setua rumah. Namun ketika Bapak Ardi Wiratama duduk di kursi kepala meja dengan setelan gelap yang rapi, wajahnya memancarkan lelah yang jauh melampaui fisik. Matanya menyapu 19 kursi kosong yang membentang di depannya seperti nisan di pemakaman kenangan. Ia memotong daging, mencicipi, tetapi rasanya hampa, seperti abu. Dan kesepian. Sementara itu di dapur suasana menjadi kekacauan yang tertata. Elina Prameswari hilir mudik membantu menyiapkan hidangan penutup di bawah tatapan tajam Bapak Mattia Suryadinata. Ketegangan terasa menebal karena kesalahan sekecil apapun malam ini akan dianggap tak termaafkan. Sang kepala pelayan pun menggeram agar Elina Prameswari berhati-hati dengan saus karena Bapak Ardi Wiratama sedang buruk hati dan jika hidangan tidak sempurna mereka semua bisa diusir, hingga di tengah hiruk pikuk panci dan pesanan, Elina Prameswari melakukan kekeliruan fatal. Ia lupa mengunci pengaman pintu yang menghubungkan dapur dengan lorong area pelayan, dan lebih parah lagi, pintu kamar kecil tempat Laras Ayuningtyas seharusnya tidur dibiarkan sedikit terbuka. Padahal Laras Ayuningtyas tidak tidur. Perut kecilnya keroncongan dan aroma manis menggoda dari kue coklat pekat yang disiapkan untuk sang tuan menyusup keluar seperti panggilan rahasia. Si kecil bangkit dari ranjangnya, mengenakan sandal usang, mengintip koridor, tak melihat ibunya, hanya mendengar denting piring dari jauh, lalu rasa ingin tahu bercampur lapar polos mendorongnya melangkah. Laras Ayuningtyas menelusuri lorong-lorong gelap di pandu penciumannya dan semacam tarikan magnet menuju pusat rumah, melewati lukisan-lukisan pria berwajah tegas, menapak karpet selembut awan, sampai ia tiba di pintu ganda ruang makan utama yang sedikit terbuka untuk lalu lalang pelayan, dari bayang-bayang lorong Laras Ayuningtyas. Mengintip ke dalam dan pemandangan itu membuatnya terpaku. Di sana, raksasa sedih, duduk di tahta kayu, dikelilingi keluasan kosong, cahaya lilin melemparkan bayang panjang di dinding, dan pria itu tampak begitu kecil dan rapuh di tengah kemewahan hingga Laras Ayuningtyas lupa pada laparnya. Karena ia tak paham protokol atau kelas sosial. Ia hanya melihat seorang kakek makan sendirian di hari yang seharusnya istimewa. Dan dalam logika polos anak 5 tahun, tak seorang pun seharusnya meniup lilin tanpa ada yang bernyanyi untuknya. Sementara di dapur Elina Prameswari menyeka keringat dan sempat menghela napas lega setelah beres-beres, tanpa menyadari bahwa langkah kecil putrinya sudah semakin dekat pada meja yang akan mengubah segalanya. Naluri seorang ibu tiba-tiba menusuk dada Elina Prameswari. Ia berlari ke kamar pelayan dan mendapati ranjang kosong. Seketika dunianya runtuh, ia memanggil Laras Ayuningtyas dengan bisikan putus asa. Tetapi sudah terlambat karena Laras Ayuningtyas telah berdiri di ambang ruang makan dengan kedua tangan kecilnya mencengkeram kusen pintu. Menatap pria paling ditakuti di kota tepat saat Bapak Ardi Wiratama menjatuhkan garpunya ke piring dengan helaan napas menyerah. Seolah takdir sengaja menata panggung dan pertemuan ini tak bisa dihindari. Gelas anggur di tangan Bapak Ardi Wiratama baru setengah jalan menuju bibirnya ketika suara aneh memecah kesunyian pekat ruang makan. Bukan denting sendok atau langkah hati-hati pelayan, melainkan suara kayu berat terseret di atas lantai marmer yang licin, membuatnya menurunkan gelas pelan dengan dahi berkerut, tak sanggup mencerna apa yang dilihatnya karena di sisi kanan meja. Sosok mungil berjuang sekuat tenaga menggeser salah satu kursi besar bergaya klasik dengan sandaran tinggi. Dan itu adalah Laras Ayuningtyas yang dengan lengan kecil dan gaun tambalannya mendorong kursi yang beratnya berkali lipat dari tubuhnya sambil terengah sampai kursi itu cukup dekat ke meja. Waktu seperti berhenti. Bapak Ardi Wiratama, pria yang biasa membuat eksekutif dan pejabat gemetar hanya dengan satu tatapan, justru membeku tanpa berteriak atau memanggil keamanan,
Ia hanya menatap dengan campuran takjub dan ngeri saat penyusup setinggi 1 meter itu memanjat kursi seperti mendaki gunung sampai akhirnya berlutut di atas dudukan agar sejajar dengan tinggi meja. Lalu Laras Ayuningtyas menaruh boneka kainnya di atas taplak linen yang bersih sempurna tepat di samping gelas kristal. Mengangkat wajah. Dan mata Madu si kecil bertemu langsung dengan mata kelabu sang kakek yang selama ini dingin seperti badai, tanpa setitik pun takut, hanya rasa ingin tahu tak terbatas dan kejujuran tajam khas anak-anak. Dengan suara serak yang sudah lama tak ia pakai, Bapak Ardi Wiratama bertanya siapa dirinya dan bagaimana ia berani masuk ke sini. Tetapi Laras Ayuningtyas tetap tenang. Menatap piring sang tuan lalu menatap 19 kursi kosong yang mengelilingi mereka sebelum kembali menatap wajah tua itu dan menjawab polos bahwa ia Laras Ayuningtyas. Ia datang karena mencium aroma coklat namun mendadak merasa kasihan. Membuat Bapak Ardi Wiratama berkedip bingung. Mengancam bahwa ia seharusnya memanggil ibunya dan mengusirnya saat itu juga. Tetapi si kecil mengabaikan ancaman itu dan menunjuk meja sepi dengan telunjuknya sambil melontarkan pertanyaan yang menghantam seperti tamparan. Apakah Bapak Ardi Wiratama orang jahat? Sebab ibunya selalu berkata makan itu untuk berbagi dan orang baik selalu punya seseorang untuk memecah roti bersama. Sementara di sekolah, anak yang nakal dan kasar dihukum duduk sendirian di pojok, lalu dengan keseriusan yang membuat udara serasa membeku. Laras Ayuningtyas menutup logikanya dengan kalimat yang menembus pertahanan tua itu sampai ke sudut hati yang paling terlupakan. Jika Bapak Ardi Wiratama punya meja sebesar ini dan makanan seenak ini tetapi duduk sendirian tanpa teman, tanpa keluarga, tanpa siapapun, apakah itu karena ia sangat jahat sehingga tak ada yang menyayanginya, atau karena ia sedang dihukum? Dan setelah pertanyaan itu, kesunyian menjadi mutlak seakan bahkan hujan di luar pun berhenti. Sementara Bapak Ardi Wiratama merasakan simpul besar di tenggorokannya yang membuatnya sulit bernapas. Seluruh hidup, kesuksesan, dan uang yang selama ini Bapak Ardi Wiratama jadikan bukti bahwa ia pria terhormat dan patut dikagumi, runtuh seketika oleh logika tajam seorang anak berusia 5 tahun. Laras Ayuningtyas tidak melihat seorang taipan. Ia melihat seorang anak yang duduk sendirian di pojok karena tak ada yang menyayanginya. Dan reaksi pertama Bapak Ardi Wiratama adalah pertahanan naluriah seekor binatang terluka. Kedua tangannya mengepal di atas taplak putih sampai peralatan perak bergetar. Panas amarah lama naik ke lehernya, amarah yang biasa ia pakai sebagai perisai agar tak seorang pun mendekat. Ia nyaris berteriak, memanggil satpam, mengusir penyusup kecil yang berani membedah hidupnya dengan kejujuran kejam khas kanak. Kanak, ia ingin mengatakan bahwa ia pria berkuasa dan kesendirian itu pilihan, hak istimewa seorang raja. Tetapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya karena ketika menatap Laras Ayuningtyas lagi, ia tak melihat ejekan, hanya kekhawatiran tulus, kasihan yang murni, dan itu melucuti seluruh baju zirahnya. Jika kisah ini menyentuh hatimu, dukung kami dengan mengikuti kanal dan menulis dari kota mana kamu menonton. Lalu kita kembali ke ruang makan ketika udara terasa makin berat dan katak. Dihukum, bergaung di kepala Bapak Ardi Wiratama seperti gema tak berujung. Tiba-tiba potongan hidupnya melintas, hari raya yang sepi, panggilan bisnis yang menggantikan pelukan, dinginnya rumah yang lebih mirip museum daripada rumah. Dan dengan nyeri tajam di dada ia sadar anak itu benar. Ia memang dihukum, bahkan oleh dirinya sendiri. Terkunci dalam gengsi dan keyakinan keliru bahwa uang bisa menggantikan cinta. Bahunya yang selalu tegang merosot, amarahnya larut menjadi duka yang memenuhkan matanya, dan setetes air mata berat yang membawa puluhan tahun sunyi mengalir di pipinya. Tepat saat itu, pintu ruang makan terbuka mendadak dan Elina Prameswari menerobos masuk pucat seperti hantu. Napasnya tersengal dan wajahnya dilukis teror. Ia berteriak memanggil Laras Ayuningtyas, memohon ampun sambil meraih bahu putrinya untuk menurunkannya dengan tangan gemetar. Bersumpah ini takkan terulang. Memohon agar Bapak Ardi Wiratama tidak memanggil polisi karena mereka akan pergi saat itu juga. Sambil menangis membayangkan malam itu mereka tidur di jalanan di bawah hujan. Namun suara Bapak Ardi Wiratama bukan ledakan marah melainkan permohonan serak yang rapuh, membuat Elina Prameswari membeku sambil memeluk Laras Ayuningtyas, menunggu vonis terakhir. Lalu Bapak Ardi Wiratama mengusap air matanya dengan punggung tangan, menatap ibu yang ketakutan dan anak yang penuh rasa ingin tahu, dan berkata dengan suara bergetar namun tegas agar mereka tidak pergi. Lepaskan anak itu, perempuan, perintah Bapak Ardi Wiratama dengan suara rendah namun tegas, dan ketika Elina Prameswari masih tergagap, ia mengulang tanpa memberi ruang tawar, lalu menghela napas dan menatap Laras Ayuningtyas tepat di mata, berkata bahwa ia bukan orang jahat dan bukan pula sedang dihukum. Atau mungkin memang ia, setidaknya sampai hari ini. Kemudian ia mengambil piring porselen halus berisi makanan yang nyaris tak tersentuh dan mendorongnya perlahan ke tengah meja, ke arah anak kecil itu, sambil tersenyum tipis. Senyum sedih yang terasa kaku di wajahnya karena sudah lama tak dipakai, mengakui bahwa makan sendirian itu membosankan dan menanyakan apakah Laras Ayuningtyas menyukai kue coklat. Elina Prameswari nyaris tak percaya dengan apa yang dilihatnya karena raksasa yang selama ini ditakuti seluruh rumah bukan sedang berteriak, melainkan berbagi makan malam, dan di dalam sunyi yang hanya dipecah oleh hujan di luar. Sesuatu di kediaman keluarga Wiratama seperti retak untuk selamanya.
memberi jalan bagi cahaya yang tak seorang pun duga. Keesokan paginya matahari masuk melalui jendela. Jendela rumah besar itu dengan terang yang terasa baru, seakan langit sendiri tahu aturan permainan telah berubah, tetapi bagi Elina Prameswari fajar tak membawa damai, melainkan cemas yang mengikat perutnya, karena ia hampir tak tidur semalaman mengulang-ulang kejadian makan malam. Takut bahwa pada siang hari rasa malu karena menunjukkan kelembutan akan berubah menjadi amarah, sehingga ia bangun sebelum waktunya, bermata bengkak dan jantung berdebar, lalu mulai memasukkan barang-barang mereka. Yang sedikit ke dalam tas-tas tua, yakin sebentar lagi Bapak Matias Suryadinata akan datang membawa surat pemecatan dan perintah meninggalkan rumah sebelum tengah hari. Laras Ayuningtyas yang masih mengantuk bertanya kenapa mainannya dibereskan, dan ibunya menjawab dengan suara pecah-pecah bahwa mungkin mereka akan pergi bepergian hari ini. Memintanya cepat bersiap dan memakai sepatu yang rapi. Namun saat 3 ketukan keras terdengar di pintu, tubuh Elina Prameswari menegang, dan suara Bapak Matias Suryadinata terdengar datar dari balik pintu, mengatakan bahwa Bapak Ardi Wiratama menunggu di ruang makan utama dan meminta ia membawa anak itu juga. Membuat lutut Elina Prameswari serasa lemas karena ia yakin inilah akhir segalanya. Ia menarik tangan Laras Ayuningtyas erat-erat dan berjalan menyusuri koridor seperti menuju tiang hukuman. Menyiapkan permintaan maaf dan harapan terakhir agar setidaknya mendapat rekomendasi kerja, tetapi saat pintu ganda ruang makan terbuka, pemandangan di dalam membuatnya terdiam. Bapak Ardi Wiratama duduk di kursi kepala meja sambil membaca koran. Namun meja tidak lagi disiapkan untuk 1 orang, melainkan 3 tempat makan lengkap, 3 gelas jus jeruk segar, dan sepiring besar panekuk dengan madu di tengah. Lalu ia menurunkan koran perlahan dan menyapa dengan nada serius tanpa dingin yang biasa. Seolah di rumah itu kini perlu undangan resmi untuk sarapan, mempersilakan mereka duduk karena makanan akan keburu dingin. Elina Prameswari tergagap mengatakan mereka adalah staf dan itu tidak pantas. Namun Bapak Ardi Wiratama melipat koran dengan gerakan tegas, melepas kacamatanya, dan mengaku bahwa pertanyaan Laras Ayuningtyas semalam membuatnya tak bisa tidur. Karena ia sadar telah 20 tahun menghukum dirinya sendiri dengan protokol absurd yang hanya melahirkan kepahitan. Jadi mulai hari ini, aturan di rumah ini berubah. Bapak Ardi Wiratama menoleh ke Bapak Matias Suryadinata yang berdiri di dekat bufet, berusaha menjaga postur kaku meski matanya memancarkan keterkejutan yang nyaris tak tersamarkan. Lalu Bapak Ardi Wiratama memberi perintah tegas, Bapak Matias Suryadinata, mulai sekarang siapkan 3 set alat makan di meja untuk sarapan dan makan malam. Dan sajikan makanan yang disukai anak kecil, bukan menu hamba rekomendasi dokter itu. Sementara Laras Ayuningtyas yang belum memahami ketegangan situasi segera melepas tangan ibunya dan berlari ke kursi yang ia duduki malam sebelumnya. Berseru gembira tentang panekuk sambil memanjat naik, lalu menoleh ke Elina Prameswari sambil berkata bahwa kakek Ardi menyuruh mereka duduk, dan kata kakek seakan menggantung di udara. Elina Prameswari menahan napas menunggu ledakan. Namun Bapak Ardi Wiratama, lelaki yang selama ini dicap dingin dan tak tersentuh, hanya membuat raut canggung yang perlahan berubah menjadi senyum kiku penuh karat, kemudian berkata sambil menatap Elina Prameswari, dia benar, silakan duduk, jangan biarkan saya makan sendirian lagi. Sehingga Elina Prameswari dengan mata berkaca-kaca duduk hati-hati di tepi kursi. Dan sarapan itu menjadi momen paling aneh sekaligus paling menghangatkan dalam sejarah kediaman keluarga Wiratama. Karena Laras Ayuningtyas berceloteh tanpa henti tentang gambar-gambarnya, burung-burung di taman, dan awan yang bentuknya mirip hewan. Sementara Bapak Ardi Wiratama untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun benar-benar mendengarkan, bahkan sempat tertawa rendah dan singkat saat hidung Laras Ayuningtyas terkena madu. Pagi itu, rumah besar itu berhenti terasa seperti mausoleum. Es mulai mencair, dan kehangatan manusia yang tak bisa dibeli dengan uang mulai mengisi sudut-sudut kosong. Tetapi Bapak Ardi Wiratama belum tahu bahwa ketika ia perlahan merebut kembali kegembiraan, di luar sana burung-burung pemangsa dari darahnya sendiri sudah menajamkan cakar, siap menerkam kebahagiaan baru yang mereka anggap ancaman bagi warisan. Minggu-minggu berikutnya, rumah itu berubah semakin nyata. Tirai tebal dibuka lebar agar matahari masuk. Musik piano terdengar di sore hari. Dan yang paling mengejutkan, tawa mulai hidup di lorong-lorongnya. Laras Ayuningtyas berlari di taman mengejar kupu-kupu. Sementara Bapak Ardi Wiratama duduk di beranda menatapnya dengan kedamaian yang lama hilang. Dan Elina Prameswari pun tak lagi berjalan menunduk, melainkan bergerak dengan martabat seorang perempuan yang tahu dirinya dihargai. Namun kebahagiaan yang terlalu murni sering membangunkan setan yang tidur di gelap, dan dalam kasus Bapak Ardi Wiratama, setan itu memiliki nama, status keluarga, dan suara mesin mobil sport merah atap terbuka. Suatu minggu sore, deru mesin memecah ketenangan taman. Membuat Elina Prameswari yang sedang menyajikan teh dingin di teras merasakan dingin menjalar di punggungnya karena ia tahu, kunjungan semacam ini biasanya tidak membawa pelukan, melainkan tagihan dan tuntutan. Lalu dari mobil itu turun Claudia Anggraeni, keponakan Bapak Ardi Wiratama. Perempuan sekitar 40 tahun dengan busana merek dari ujung kepala sampai kaki, kacamata hitam besar, dan ekspresi muak seolah dunia selalu berbau tak sedap, diikuti suaminya Robertus Hadiwinata, lelaki
Dengan senyum mudah dan sorot mata licin yang memandang rumah itu bukan sebagai tempat tinggal, melainkan berangkas raksasa yang menunggu untuk dibuka, dan dengan suara manis palsu Claudia Anggraeni berseru memanggil, "Paman," sambil merentangkan tangan dan berjalan cepat ke arah Bapak Ardi Wiratama. "Berapa lama?" kata Claudia Anggraeni dengan senyum dibuat-buat. "Kami lewat sini dan berpikir tak mungkin kami tidak menyapa paman tersayang." Namun Bapak Ardi Wiratama yang sedang bermain congklak. Modern ala papan permainan bersama Laras Ayuningtyas sama sekali tidak berdiri. Wajahnya mendadak mengeras karena ia sangat mengenal keponakannya yang biasanya hanya muncul saat butuh uang untuk menutup utang judi atau memuaskan gaya hidupnya. "Halo, Claudia Anggraeni?" jawabnya dingin. "Rupanya kamu masih ingat aku belum mati." Claudia Anggraeni mengabaikan sarkasme itu, melepas kacamata hitamnya lalu menatap Laras Ayuningtyas dan Elina Prameswari dengan pandangan jijik seolah menemukan serangga di makanannya, kemudian berbisik cukup keras agar terdengar. "Paman, kenapa orang-orang ini ada di sini? Sejak kapan pelayan boleh memakai teras?" Dan anak itu menyentuh papan gading ini dengan tangan kotor. Suara Bapak Ardi Wiratama langsung menurun berat. "Hati-hati bicaramu, Claudia Anggraeni, mereka tamuku, dan tangan Laras Ayuningtyas lebih bersih daripada banyak orang yang kukenal." Jawaban itu seperti tamparan bagi Claudia Anggraeni. Ia dan Robertus Hadiwinata saling bertukar pandang panik karena merasa Bapak Ardi Wiratama mulai terlalu dekat dengan pengasuh dan anaknya, sesuatu yang bisa mengganggu ambisi mereka atas harta warisan. Maka mereka harus bergerak cepat memutus hubungan itu dari akar. Mereka masuk ke dalam rumah dengan alasan ingin mengambil minuman dingin. Dan di ruang tamu Claudia Anggraeni melihat peluang sempurna. Di atas konsol dekat pintu masuk, Bapak Ardi Wiratama meninggalkan sebuah bros emas bertatahkan rubi. Perhiasan keluarga bernilai sangat tinggi yang pagi itu ia keluarkan untuk dibersihkan karena berniat memberikannya kepada Elina Prameswari sebagai ungkapan terima kasih. "Robertus Hadiwinata, awasi," bisiknya. Lalu dengan gerakan cepat ala pencopet ia mengambil bros itu tanpa menyimpannya. Ia menunggu momen ketika Laras Ayuningtyas berlari melewati ruang itu menuju dapur mencari air. "Hei, sayang," panggilnya dengan manis palsu, "tolong bantu tante mengancingkan sepatu." "Ya." Laras Ayuningtyas yang polos dan suka menolong mendekat. Dan saat gadis kecil itu membungkuk, Claudia Anggraeni menyelipkan bros berat itu ke dalam saku celemek kecil yang dipakai Laras Ayuningtyas. Saat bermain masak-masakan, 5 menit kemudian teriakan Claudia Anggraeni mengguncang seluruh kediaman keluarga Wiratama dan merobek damainya sore itu. "Paman Ardi, aku dicuri." Semua orang bergegas ke ruang tamu. Bapak Ardi Wiratama datang dengan tongkatnya, diikuti Elina Prameswari yang wajahnya memucat. "Ada apa lagi ini?" tanya sang patriark kesal. "Bros peninggalan keluarga," jerit Claudia Anggraeni sambil berpura-pura histeris. "Tadi ada di sini, aku lihat saat masuk, sekarang hilang. Pasti ada yang mengambilnya." Lalu mata pemangsanya menancap pada Elina Prameswari dan turun ke Laras Ayuningtyas. "Paman, aku tidak mau menuduh, tapi rumah ini tak pernah kehilangan apapun sebelum kamu membiarkan orang-orang jalanan ini masuk. Aku menuntut kamu memeriksa mereka sekarang juga." "Itu bohong," seru Elina Prameswari sambil memeluk Laras Ayuningtyas. "Kami bukan pencuri." Namun Claudia Anggraeni melangkah mendekat dengan senyum kejam. "Kalau begitu, anak ini bawa apa di sakunya?" Kelihatan menggembung. Sebelum Elina Prameswari sempat mencegah, Claudia Anggraeni merogoh saku celemek Laras Ayuningtyas dan mengangkat bros rubi itu tinggi-tinggi seperti trofi. "Aku sudah tahu," teriaknya puas, "dia pencuri, anak kecil nakal. Paman, lihat siapa yang kamu biarkan duduk di mejamu." Anak ini mencuri tepat di depan mata paman. Keheningan jatuh di ruang tamu seperti batu besar yang menghantam dada semua orang. Elina Prameswari membeku, seolah tak mampu bernapas saat menyadari jebakan itu menutup rapat mereka. Sementara Laras Ayuningtyas menatap bros di tangan Claudia Anggraeni tanpa mengerti apapun. Mata beningnya dipenuhi air mata ketakutan. Dan Bapak Ardi Wiratama berdiri dengan wajah sulit dibaca. Membuat para burung pemakan bangkai yang mengincar warisan menunggu perintah pengusiran dengan napas tertahan. Teriakan Claudia Anggraeni yang meminta agar Polri dipanggil menggema di dinding, bercampur dengan isak tertahan Elina Prameswari yang sudah berlutut memeluk kaki Bapak Ardi Wiratama. Memohon bukan demi pekerjaan, melainkan demi nama baik dan kepolosan putrinya. "Tuan, demi hidup saya," tangisnya pecah. Laras Ayuningtyas tidak tahu apa itu mencuri. Dia tidak menyentuh apapun, tolong jangan biarkan mereka membawanya. Namun Claudia Anggraeni menyilangkan tangan dengan senyum miring penuh kepuasan dan menatap pamannya tak sabar. "Paman, sudahi dramanya, buktinya ada di situ. Anak itu pencuri kecil yang diajari ibunya. Kamu harus mengusir mereka sekarang juga dan pastikan tak ada siapapun di Jakarta yang mau mempekerjakan mereka lagi. Ini demi kebaikanmu." Bapak Ardi Wiratama tetap diam sejenak, bertumpu pada tongkat kayu hitamnya. Wajahnya laksana topeng batu. Ia menatap Elina Prameswari di kakinya, lalu menatap Laras Ayuningtyas yang gemetar seperti daun tersapu angin, dan akhirnya mengangkat pandangan ke Claudia Anggraeni serta Robertus Hadiwinata. "Diam," suaranya menggelegar, begitu keras dan berwibawa hingga kaca-kaca lemari pajangan seakan ikut bergetar.
membuat Robertus Hadiwinata mundur setengah langkah dan senyum Claudia Anggraeni runtuh sesaat. Bapak Ardi Wiratama melepaskan diri perlahan dari pelukan Elina Prameswari lalu mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Berdirilah, Elina Prameswari, katanya lebih lembut namun tak tergoyahkan, di rumah. Ini orang jujur tidak berlutut pada siapapun, apalagi pada pemangsa yang menyamar sebagai keluarga. Apa? Claudia Anggraeni tersinggung. Paman dengar dirimu sendiri, kamu baru saja dicuri. Bapak Ardi Wiratama melangkah pelan mendekati keponakannya. Mata kelabunya yang dulu tampak redup kini menyala tajam. Kamu kira aku bodoh, Claudia Anggraeni? Ucapnya dengan ketenangan yang berbahaya. Kamu kira karena aku tua aku jadi buta? 40 tahun aku membangun keluarga Wiratama. Aku berhadapan dengan penipu kelas dunia dan orang-orang yang jauh lebih licik darimu. Lalu ia merampas bros itu dari tangan Claudia Anggraeni. Laras Ayuningstias baru 5 tahun. Kalau dia mengambil perhiasan ini, dia akan membawanya di tangan untuk bermain atau menunjukkannya padaku. Anak kecil mengambil karena penasaran, bukan menyembunyikan barang bukti di dasar saku celemek seperti ini. Itu cara orang dewasa, cara yang kikuk dan kejam. Itu tidak masuk akal. Claudia Anggraeni berteriak memerah. Paman menuduh aku? Aku darah dagingmu. Darah tidak berarti apa-apa kalau sudah busuk, geram Bapak Ardi Wiratama sambil menghentakkan tongkatnya ke lantai. Bertahun-tahun kalian bahkan tak sudi menengokku, kalian tak datang saat aku sakit, tak pernah muncul di ulang tahunku, dan sekarang kalian datang tepat ketika kalian melihat aku mulai bahagia. Lalu secara kebetulan sebuah perhiasan keluarga hilang. Bapak Ardi Wiratama menoleh ke arah Bapak Mattia Suryadinata yang berdiri di ambang pintu, menyaksikan semuanya dengan campuran tegang dan harap, lalu berkata tegas, Bapak Mattia Suryadinata, bisa jelaskan pada keponakan kesayanganku apa yang kita pasang di ruang tamu minggu lalu setelah teknisi keamanan datang memeriksa sistem alarm? Bapak Mattia Suryadinata melangkah maju dengan dada tegap, kamera beresolusi tinggi dengan sensor gerak, Tuan, tersembunyi di list-list plafon, merekam semua hal, termasuk suara, warna wajah Claudia Anggraeni dan Robertus Hadiwinata seketika pudar. Entah itu gertakan atau kebenaran tak lagi penting karena ketakutan untuk terbongkar sudah cukup melumpuhkan mereka. Bapak Ardi Wiratama mendekat begitu dekat hingga Claudia Anggraeni bisa mencium aroma tembakau pipanya dan berbisik tajam. Kalau kita putar rekamannya sekarang, menurutmu kita akan melihat apa? Anak kecil tak bersalah yang mencuri? Atau seorang perempuan yang panik soal warisan menanam perhiasan ke saku celemek seorang bocah? Claudia Anggraeni tidak menjawab, tubuhnya bergetar oleh marah dan malu. Keluar dari rumahku, putus Bapak Ardi Wiratama sambil menunjuk pintu. Dan saat aku bilang keluar, maksudku keluar dari hidupku, besok aku bicara dengan pengacaraku, kalian tidak akan melihat sepeser pun dari hartaku. Karena keluarga sejati bukan yang memakai marga yang sama. Claudia Anggraeni, keluarga sejati adalah yang duduk di sampingmu saat kamu sendirian, yang merawatmu tanpa meminta imbalan. Lalu ia meletakkan satu tangan di bahu Elina Prameswari dan satu lagi mengusap kepala Laras Ayuningstias, dan keluarga itu sudah ada di sini. Robertus Hadiwinata sempat hendak membantah. Namun Claudia Anggraeni menarik lengannya dan menyeretnya keluar sambil melempar tatapan penuh kebencian terakhir sebelum lenyap dari foyer. Ketika deru mesin mobil sport merah mereka menjauh, keheningan kembali memenuhi ruang tamu, tetapi kali ini bukan keheningan dingin melainkan keheningan damai yang baru direbut kembali. Elina Prameswari menangis lagi namun kini karena lega dan tanpa sadar memeluk Bapak Ardi Wiratama. Sang pria tua terkejut sesaat oleh sentuhan itu. Lalu dengan canggung membalas pelukan sambil memejamkan mata, ia mungkin kehilangan kerabat sedarah. Tetapi dalam pelukan itu ia tahu ia baru saja mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Rumah yang sungguh hidup. Waktu berjalan sebagai hakim paling jujur. Dan di kediaman keluarga Wiratama waktu terasa lembut sekaligus menyembuhkan. Tahun-tahun berlalu, musim berganti. Rambut Bapak Ardi Wiratama kian memutih, punggungnya sedikit makin membungkuk, langkahnya melambat, namun sebagai gantinya matanya kembali berkilau dengan cahaya yang tak pernah bisa dibeli oleh perhiasan manapun. Ruang makan besar yang dulu terasa seperti mausoleum sunyi kini menjadi jantung hangat rumah itu. Dan seandainya seseorang mengintip dari jendela pada suatu minggu biasa 10 atau 15 tahun setelah malam badai itu, mereka hampir tak akan percaya. Pada pemandangan yang ada, meja kayu mahoni itu tidak lagi kosong, bahkan kadang kursinya terasa kurang. Elina Prameswari, kini dengan garis-garis halus di sudut mata yang menandakan hidup penuh senyum, mengatur makan siang layaknya matriarka sejati. Ia tidak lagi memakai seragam, melainkan busana berwarna cerah. Bergerak dengan keyakinan seseorang yang tahu bahwa tempatnya di rumah itu bukan karena kontrak kerja, melainkan karena hak yang lahir dari cinta. Dan di sana ada Laras Ayuningstias yang sudah bukan lagi gadis kecil yang menyeret kursi-kursi berat. Ia tumbuh menjadi perempuan muda yang cantik, cerdas, dan berhati lembut, menempuh pendidikan kedokteran dengan dukungan penuh dari Bapak Ardi Wiratama yang selalu hadir di setiap acara sekolah dan pencapaiannya. Namun meja itu tidak hanya diisi oleh mereka bertiga karena seringkali ada teman-teman kampus Laras Ayuningstias. Para tetangga yang dulu bahkan takut melintas di gerbang kini datang.
Untuk minum kopi bersama, bahkan beberapa mantan pegawai yang sudah pensiun pun kerap diundang Bapak Ardi Wiratama untuk mengenang masa-masa lama. Sehingga kesunyian benar-benar terusir dan digantikan bunyi sendok garpu beradu, toas spontan, obrolan hangat yang kadang memanas soal urusan masyarakat, serta tawa yang memantul di dinding dan mengusir sisa bayang-bayang kesepian. Pada salah satu sore perayaan kelulusan Laras Ayuning Tias, Bapak Ardi Wiratama mendadak terdiam sejenak menatap pemandangan itu dengan kedua tangan bertumpu di taplak, tangan yang kini bergetar dan dipenuhi jejak usia. Lalu ia memandang Elina Prameswari yang menambah potongan kue dan Laras Ayuning Tias yang tertawa lepas bercerita. Dadanya terasa sesak bukan karena sakit melainkan karena rasa syukur yang begitu besar. Ia teringat dirinya yang dulu. Si raksasa sedih. Orang kaya yang makan sendirian dikelilingi kemewahan. Menunggu akhir hidup dalam kastel dingin. Dan ia sadar betapa dekatnya ia dengan kehilangan semua kehangatan ini. Tanpa keberanian Laras Ayuning Tias duduk di sampingnya dan melontarkan pertanyaan polos itu, ia mungkin akan mati sebagai orang terkaya di pemakaman namun paling miskin dalam hidup. Kakek, sedang memikirkan apa? Tanya Laras Ayuning Tias lembut sambil menggenggam tangannya. Bapak Ardi Wiratama membalas genggaman itu merasakan hangatnya kehidupan yang mengalir melalui cucu hatinya dan berkata dengan suara serak. Kakek hanya berpikir betapa beruntungnya kakek. Nak, setengah hidup kakek dihabiskan membangun gedung dan mengumpulkan harta. Mengira itulah sukses, ternyata kakek salah. Sukses yang sesungguhnya bukan memenuhi rekening dengan uang, melainkan memenuhi meja ini dengan orang-orang yang mencintaimu. Kalian menyelamatkan kakek dari kesepian kakek sendiri. Elina Prameswari lalu mendekat mencium keningnya. Sebuah ungkapan sayang yang nilainya melampaui warisan apapun, dan Bapak Ardi Wiratama wafat beberapa tahun kemudian dengan tenang di tempat tidurnya di kediaman keluarga Wiratama sambil menggenggam tangan putri hatinya. Ia tidak pergi sendirian. Pemakamannya pun bukan lagi acara kaku penuh formalitas, melainkan perpisahan yang dipenuhi bunga, air mata tulus, dan orang-orang yang berterima kasih bukan semata karena kekayaannya, melainkan karena kebaikan yang ia temukan di penghujung jalan. Kediaman keluarga Wiratama tidak dijual dan tetap menjadi milik Elina Prameswari serta Laras Ayuning Tias yang menjadikannya rumah berpintu terbuka, menjaga warisan hangat dari seorang lelaki yang akhirnya belajar mencinta. Dan kisah ini meninggalkan pelajaran sederhana namun dalam. Kadang kita membangun tembok untuk melindungi diri dari luka tanpa sadar tembok itu juga menghalangi kebahagiaan. Karena kekayaan sejati manusia bukan diukur dari apa yang ia miliki, melainkan dengan siapa ia membaginya. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Jangan menunggu punya meja yang sempurna atau rumah yang sempurna untuk mengundang seseorang masuk ke dalam hidupmu. Patahkan protokol yang kaku, tarik kursinya, maafkan, cintai, dan biarkan orang-orang hadir. Karena pada akhirnya yang benar-benar kita bawa sampai ujung hari bukanlah harta atau gengsi, melainkan cinta yang kita berikan dan cinta yang kita terima. Dan dengan renungan ini kisah kita hari ini selesai. Jika cerita Bapak Ardi Wiratama, Elina Prameswari, dan Laras Ayuning Tias membuat matamu berkaca-kaca, membuatmu teringat keluarga, atau menumbuhkan harapan, saya mengundangmu dengan sepenuh hati untuk berlangganan kanal ini, tinggalkan satu suka, dan aktifkan lonceng notifikasi. Saya ingin membaca ceritamu juga. Tuliskan di kolom komentar dari kota atau negara mana kamu menyimak hari ini dan apa yang kamu rasakan saat mendengar akhir perjalanan Bapak Ardi Wiratama. Pendapatmu adalah napas dari kanal ini. Dan jangan pergi dulu karena tepat di sini saya sudah menyiapkan kisah berikutnya yang saya yakin juga akan menyentuh hati kamu. Klik dan lanjutkan bersama kami.